warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Eko Wiji. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Sanggabuana, program Magister Akuntansi. Di sini saya bermaksud dan bertujuan untuk mempresentasikan mengenai sistem informasi pada perusahaan manufaktur, yaitu untuk syarat memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baik, untuk itu marilah kita mulai presentasinya. Untuk lebih jelasnya, mari kita pindah ke dalam file Microsoft Word agar lebih jelas mengenai flowchart-nya. Sudah mulai? Pertama, dari beberapa flowchart atau sistem di sini terdapat beberapa rangkaian subsistem yang membangunnya, yaitu ada customer, supplier. Customer dan supplier ini adalah pihak eksternal dari perusahaan, sedangkan pihak internal perusahaan atau bagian sistem dari perusahaan adalah engineering, sales, accounting, purchasing, PPIC, dan quality. Awal mula terhubungnya antara sub-subsistem tersebut menjadi rangkaian sebuah sistem dimulai dari proses hubungan antara sales dan customer. Sales menawarkan suatu produk dan sales mencari calon customer yang potensial untuk dilakukan proses penawaran harga atau barang. Jika sales telah melakukan penawaran kepada customer, sales akan memberikan dokumen berupa dokumen penawaran yaitu quotation. Dokumen quotation di sini berisikan mengenai informasi harga, spesifikasi, dan ketentuan lainnya terkait proses pembelian yang dilakukan atau penjualan yang dilakukan antara sales dan customer. Selanjutnya, jika memang itu telah terjadi dan sudah menjadi transaksi yang biasa telah dilakukan, dinamakan dengan regular purchase order. Ketika memang transaksi tersebut sudah dilakukan secara reguler, customer akan merilis purchase order kepada sales, dan order tersebut akan masuk ke dalam sales. Namun, ketika order tersebut atau produk yang ditawarkan tersebut baru dan sales baru pertama kalinya melakukan penawaran atau ingin melakukan transaksi kepada customer, biasanya akan dilakukan new project development. New project development ini akan berintegrasi atau berketerkaitan dengan departemen internal perusahaan, yaitu departemen engineering. Di dalam prosesnya, yaitu untuk proses new development project, engineering bertugas untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan produk baru tersebut, baik itu dokumen drawing, dokumen PPAP. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk pengajuan sampel yang ingin diajukan kepada customer baru tersebut. Pengajuan sampel tersebut biasanya dilakukan beberapa tahap, 2, 3, sampai 4 kali, yaitu dengan istilah T0, T1, T2, dan T3. Sebelum terjadinya proses mass pro atau barang tersebut akan diproduksi secara massal, dokumen atau prosesnya terjadi di engineering dan belum dilempar ke dalam proses internal perusahaan. Ketika proses pengajuan sampel tersebut berjalan dengan lancar dan pihak customer telah menyetujui atau melakukan approval terhadap sampel yang diberikan oleh pihak engineering dan sales, maka
customer akan memberikan konfirmasi kepada sales maupun engineering bahwa produk tersebut boleh dan siap untuk dilakukan secara massal dan untuk dilakukan supply kepada customer. Dan konfirmasi tersebut dinamakan dengan mass pro. Setelah barang tersebut dinyatakan mass pro, engineering akan konfirmasi kepada sales ataupun bisa juga customer memberikan konfirmasi langsung kepada sales dan engineering. Dan ketika memang sudah terjadi proses mass pro atau persetujuan untuk proses produksi massal, barulah terjadi proses regular purchase order seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu sales akan menerbitkan sebuah dokumen atau konfirmasi terhadap order tersebut kepada pihak internal perusahaan, yaitu berupa manufacturing order. Dari manufacturing order tersebut akan turun ke bagian PPIC atau divisi departemen PPIC. Di dalam departemen PPIC ini, dia melakukan proses perencanaan produksi, perencanaan delivery, hingga perhitungan material yang akan digunakan dari MO atau manufacturing order yang telah diterbitkan oleh sales. Berapa kegunaan barangnya, apa saja yang dibutuhkan, dan kapan proses produksi tersebut akan dijalankan sesuai dengan request dari customer. Itu diatur di dalam divisi atau departemen PPIC. Selanjutnya, dari proses perhitungan tersebut, PPIC akan melakukan proses permintaan request terhadap material. Nah, disinilah terjadi hubungan sistem baru dengan internal perusahaan, yaitu departemen purchasing. Di dalam departemen purchasing akan melakukan proses pencarian atau sourcing terhadap kebutuhan material yang dibutuhkan untuk proses produksi. Purchasing akan mencari supplier atau mencari barang sesuai dengan spesifikasi dan jumlah yang dibutuhkan oleh internal perusahaan. Tetapi sebelum itu dia akan melakukan proses pemilihan supplier sesuai dengan harga, kuantiti, ketepatan, dan kualitas yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan internal perusahaan. Setelah memang dilakukan proses pencarian supplier dan supplier tersebut sudah deal akan bisa melakukan supply material, supplier akan memberikan quotation kepada purchasing atau penawaran. Dari quotation tersebut, purchasing akan melakukan rilis PO kepada supplier. Selanjutnya, supplier akan mengirimkan barang yang telah dipesan melalui PO oleh purchasing kepada perusahaan. Melalui purchasing diterima barang tersebut, tetapi biasanya penerimaan barang tersebut tidak serta-merta langsung menerima barang begitu saja. Pada saat penerimaannya, proses penerimaannya dilakukan proses inspeksi oleh pihak internal perusahaan, yaitu departemen quality. Sebelum barang benar-benar masuk dan diterima oleh warehouse, barang tersebut dilakukan inspeksi oleh quality, dan ketika memang barang tersebut sudah oke dan tidak adanya NG atas permintaan request dari purchasing kita, barang tersebut akan masuk ke dalam warehouse, dan dari warehouse akan dimutasi atau akan disuplai kepada produksi. Tapi dalam aktualnya bisa saja terjadi proses supply ataupun return dari warehouse ke produksi ataupun dari produksi ke warehouse. Karena apa? Karena bisa jadi saja
pada saat proses penggunaan material dari supplier, material tersebut dinyatakan NG walaupun sudah dilakukan proses inspeksi oleh quality. Ketika memang ditemukannya defect NG, maka material tersebut akan dikirimkan lagi atau dimutasi kembali ke dalam warehouse. Lalu karena produksi sudah menerima planning produksi dari PPIC dan PPIC pun telah melakukan penghitungan atas production capacity, yaitu kapasitas produksi yang bisa produksi jalankan itu berapa kuantitinya. Dan produksi akan meminta barang dan barang tersebut akan diterima atau dikirimkan dari warehouse ke produksi. Produksilah akan memproses barang mentah tersebut menjadi barang jadi, dan disinilah terjadi proses produksinya. Tetapi pada saat proses produksi tidak lepas dari kontrol atau inspection dari monitoring quality. Quality selalu melakukan proses monitoring maupun inspection terhadap proses produksinya. Karena apa? Karena untuk menjaga kualitas barang yang akan kita kirimkan kepada customer. Selanjutnya, ketika memang barang benar-benar finish good dan telah melewati proses produksi, barang tersebut atau finish good tersebut akan dikirimkan ke departemen logistik. Di sini akan terjadi perpindahan barang yang cukup banyak, yaitu untuk proses pengiriman ke dalam pihak eksternal perusahaan, yaitu pihak customer. Barang tersebut akan dilakukan proses mutasi, dan dalam departemen logistik ini akan dilakukan proses packaging. Selanjutnya, setelah di packaging, barang tersebut dilakukan proses delivery. Tapi tidak lepas juga dari kontrol quality. Sebelum barang dikirimkan ke customer untuk proses delivery, quality selalu mengecek finish good-nya. Dan akhirnya barang tersebut dikirimkan ke customer. Lalu customer akan melakukan konfirmasi terhadap penerimaan barang tersebut. Dan sales akan melakukan pembuatan dokumen invoicing untuk melakukan penagihan atas barang yang telah dikirimkan kepada customer. Dan customer akan membayarkan barang tagihan tersebut kepada accounting. Dan accounting pun akan melakukan proses pembayaran atas material yang telah dibeli oleh supplier. Dari situ terlihat jelas cash flow yang terjadi di dalam perusahaan, yaitu baik cash keluar maupun cash masuk. Cash keluar yaitu cash dari accounting ke supplier untuk melakukan pembayaran, dan cash masuk itu dari customer ke accounting, yaitu untuk proses pembayaran atau proses transaksi penjualan yang dilakukan oleh sales. Baik, berikut adalah sistem informasi pada perusahaan manufaktur, dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.